meneguhkan. Itu meneguhkan apa yang kita omongkan itu tepat, benar dan amin, karena kita yakin 100% lewat mana? Lewat suara kita, lewat ekspresi kita, lewat pernyataan kita, lewat semua yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran, dan kebenaran itu tidak ada yang bisa menandinginya. Oleh sebab itu kami ngegas, kami percaya diri, dan memang kepercayaan diri itu lahir dari karena kebenaran itu nyata gitu loh ya. Itu dia alasan saya ngegas. Gitu. Iya. Haidar, mic-nya dibetulin dulu, Haidar, putus-putus. Haidar, putus-putus, mic-nya lo betulin dulu ya. Mantap deh. Jadi bertiga nih, Bu Sophie, kami Kana sama Buti nih ya. Karena udah begitu yakin, jelas ya, 100% ya. Kebenaran yang didapat ya, jadi semangat gitu ya. Haidar, udah betul belum? Belum, tambah satu lagi nih, si Marisa. Ya, udah betul. Ya, Marisa ya. Banyak lah semua ya, apologet wanita. Kalian tidak akan bisa bernafas sedikit pun. Hostnya juga nih. Saya masih nafas. Kita doain biar makin banyak muncul ya apologet wanita ya. Iya, amin. Ya, Haidar, mau apa nih? Tahu nggak? Dalam Quran, Muhammad aja nggak bisa ngatasi Hafsah dan Aisyah. Dia minta bantuan Allah, para malaikatnya, dan semua orang mukmin. Apalagi kalau ada 4 wanita berkumpul jadi satu, bisa bayangin. Om Pimpa deh Bu ya. Iya, Muhammad aja, nabinya Islam, itu hanya untuk mengatasi dua istrinya, Hafsah dan Aisyah. Dia memerlukan ayat dari surga. Dia memerlukan bantuan Allah dan para malaikatnya. Apalagi untuk mengatasi kita bertiga. Benar nggak Bu Uti dan Mikana? Betul. Haidar, mic-nya betulin dulu deh, Haidar. Jadi ini Haidar. Ganti yang lain dulu ya. Ya Haidar, bagusin mic-nya dulu, mikrofon. Jadi siapa yang mau ini ya, sekali lagi udah pilihannya itu doang. Abdul Wahab, pancing kekasih bayangan ya. Oh, yang Malaysia nih ya. Yang Malaysia ya. Malaysia Sumatera nih ya. Daulay, lo kalau bertanya nih dijelasin. Kalau lo bertanya lo dengerin nih ya. Para apologet wanita nih supaya lo bisa dapat penjelasan. Nih Daulay ya. Teman-teman sabar ya teman-teman ya. 2 pertanyaan lah. Wanita, saya mau bertanya dong tentang ya. Sebutin nama imannya, jadi orang jelas. Ya, nama gitu. saya Daulay, iman saya Ayo Muslim. Jadi saya bertanya untuk Bu Sofiatul, Mikana sama Uti tentang Amsal 7 ayat 18-19. Tolong dong jelasin. Berarti kalau di Kristen ada ajakan berzina ya? Jangan menyimpulkan, gue dibilangin kalau bertanya jangan menyimpulkan, paham nggak sih? Iya, Amsal ya. Ayat 18-19 itu kan ada ajakan berzina. Dia malah menyimpulkan. Dengar baik-baik ya. Ya artinya loh Bang, aku Daulay biar kamu pintar sedikit. Pintar sedikit ya. Kan saya ya, hanya membaca yang dengerin penjelasannya. Enggak, saya hanya membaca arti. Dengerin penjelasannya. Iya. Dengerin Kamu penjelasannya. cuma baca ayat 17 sama 18-nya doang kan? Ya kan kita baca itu kan ada bacanya di situ ajakan berzina kan? Iya. Oke. Kamu Sebentar Mikana, sebentar. 17 sama 18. Sebentar. Baper Ya, Mikana sebentar. Sebelum kamu baca, Daulay, sebentar. Daulay, kalau saya potong kata-kata ini gimana? Saya pergi jalan-jalan ke mall Central Park dengan membawa anjing. Kemudian saya potong katanya anjing. Halo, Daulay. Bu Sofiatul, tolong jelaskan Bu Sofiatul. Halo. Itu gampang, itu bukan pertanyaan. Dabing turunin. Ya. Siapa nih yang dubbing lihat nih? Google dulu ini si Daulay, kalau kamu naik ke atas jangan lihat Google untuk bertanya. Dubbingnya siapa nih? Ya udah siap. Mungkin Mikana tolong jelaskan, Bu Sofiatul diam. Kamu kalau baca ayat nggak boleh dipotong. Bagaimana kalau saya potong ayat ini? Saya jalan-jalan ke mall Central Park dengan membawa anjing. Terus kamu potong kata-kata saya anjing. Menurut kamu apa itu kata-kata saya apa bukan anjing? Coba jawab.
Dubbing nih. Siapa nih? Buti buka 2 gak Buti? Tes 1 2 3. Ya, lancar. Iya, berarti si Buti coba Daulay. buka mic-nya. Si Daulay masuk Oh, lagi. Dolai, lo jangan ngatur room gue ya. Pakai bilang Bu Sopiatul diam, Bu Sopiatul diam. Tadi tetap bukan saya. Ya, Daulay, berarti Bu, Daulay. Jangan suka-suka ngatur di room sini ya, apalagi sebagai partisipan nih ya, Daulay. Sekali lagi ya. Naikin lagi si Daulaynya. Ya, naikin lagi ya. Oke, biar kita jelaskan ya. Betul, memang ini ajakan berzina tapi dari si penzina supaya Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengikuti ajakan dari si penzina ini, gitu ya. Daulay, lo paham gak sih apa yang gue bilang? Oke. Paham bang, harus adil Jangan lah, Bang. jangan ngatur, paham gak? Lo cukup punya telinga. Oke, biar dijelaskan Nah. saja. Jadi Amsal 7 ayat 17 sampai 18 dan 19 ini memang sering di-framing oleh orang muslim, di mana mereka hanya baca yang 3 ayat ini dan ayat sebelumnya tidak pernah dibaca ya, atau memang pura-pura nggak tahu. Memang benar ini adalah perilaku atau karakter dari seorang perempuan penzina, di mana dia akan berbuat serong, berbuat sundal kalau suaminya nggak di rumah. Tetapi di sini ada teguran atau Tuhan mengingatkan kita supaya jangan mencontoh karakter si perempuan serong ini. Nah, jadi kita baca ya di ayat pertama sampai ke 27. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tembatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang. Nah, ingat ini, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Jadi ini teguran supaya kamu itu jangan mau mengikuti perempuan jalang dan perempuan asing ya. Kita baca lagi. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir yang menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Halo Kak Mikana. Oleh sebab itu, Sudah jelas ya. Jadi itu adalah contoh perempuan Sunda. Nggak usah dijelasin panjang-panjang nih, karena nih orang bebal nggak mau dengar. oleh sebab itu, hai Jelaskan. anak-anakku, dengarkan dulu ini. Saya singkat.
Sebentar. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu dengan di jalan-jalannya. Nah, itu udah jelas ya teguran kepada anak muda supaya jangan mengikuti perempuan. Jadi jelas ayat itu. Saya kasih kamu singkat ya. Daulah, saya kasih kamu singkat ya. Saya kasih kamu contoh, kalau kamu tidak membaca, kamu diam. Jangan ngomong dulu ke Sophia. Atau kamu turun? Kamu diam atau kamu turun?